Gimana kabar kalian? Luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di sini di kelas kita tercinta ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak di sini mau cek dulu kehadiran. Apakah dari teman kalian ada yang tidak masuk? Ada siapa? Oh, ada baru ya. Kita doakan bersama ya. Amin. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit tidak bisa mengikuti pelajaran diberikan kesehatan. Kita doakan bersama ya. Amin. Sebelum itu Bapak mau tanya, siapa yang datang paling awal? Pak Guru, aku subuh di sekolah Pak. Nah, coba Bu Haji sebagai reward dari Bapak yang datang paling awal untuk memimpin doa. Bisa Bu? Oke. Siap. Kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Ibu Haji. Tempat duduk siap. Berdoa mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nah, bagus ya. Kita memulai pembelajaran itu dengan berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan bisa menyerap ilmu dengan baik. Untuk memulai pembelajaran, biar kita tambah semangat, mari kita berdiri dan tepuk semangat. Tapi di sini Bapak mau ada instruktur dari kalian. Siapa yang menjadi instruktur? Pak Haji. Haji atau Dewi? Untuk semangat. Berdua. Kita ikuti ya. Ya, semangat. Oke? Ya. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, setelah kita kemarin belajar tentang organ tubuh manusia, hari ini di sini Bapak bersama kalian akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih. Nah, bagaimana kita mendapat mengetahui ada bau? Di kelas kita suka mencium, Pak, bau kentut. Nah, Pak, ini wangi apa? Kalian suka mencium kan? Ya. Nah, itu kita mencium dengan apa coba? Berarti gunanya hidung itu untuk apa? Mencium. Selain untuk mencium, ada yang tahu nggak gunanya hidung, Cung? Betul, good job. Untuk itu good job ya. Hidung itu gunanya untuk bernapas. Tujuan kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia ini, nantinya kalian dapat menjelaskan organ beserta fungsi dari macam-macam organ pernapasan pada manusia. Nah, lalu Bapak punya pertanyaan lagi nih. Ketika kita telah bermain bola, berolahraga, bagaimana cara kita bernapas? Nah, untuk laki-laki gimana kalau setelah bermain bola bernapasnya? Cepat. Ngos-ngosan. Kalau ketika ibu perempuan sudah senang gimana? Capek. Ada beda enggak? Ketika ada setelah bernapas setelah berolahraga dan kita bernapas biasa, ada bedanya enggak?
ada. Kalau setelah berolahraga tadi kata Pak Guru itu kita menjadi sesak, ngos-ngosan. Nah, itu karena kita telah melakukan banyak aktivitas dan nanti akan menjadi sesak napasnya. Ibu itu kenapa ada apa sayang? Itu ngobrol terus. Oh iya Bapak. Mau nanya Pak, Apa? mau nanya ke Bapak katanya gak berani. Oh iya. Nah, kalau ketika ada orang yang berbicara itu harus di Iya. Siap? Pak, ini Pak. Oke, lanjut ya. Siap? Ini lupa Pak kesepakatan kelasnya Pak. Iya Iya. Pak. Ini jangan begitu lagi ya. Nah, nggak boleh ya. Itu adalah perbuatan yang tidak Baik. Nah, sekarang kita belajar tentang organ pernapasan. Kalau dalam organ pernapasan kita ada apa saja? Jantung. Apa itu? Nah, Bapak mau minta dari kalian ke depan untuk menyebutkan macam-macam sistem pernapasan. Siapa yang berani maju? Oke, Bu Haji, silakan. Ya, nanti ya, bikin. Oke, silakan. Ya, bagus. Ya, ya. Bikin kata Bapak itu tadi ketika ada orang yang berbicara harus apa, anak-anak? Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Haji. Ya. Ini sekarang Pipit coba ke depan. Nah, Bapak mau minta Pipit sebutkan organ pernapasan pada manusia ada apa saja? Ada hidung, Bagus. ada lari. Sebelum lari apa dulu coba? Paling dulu di sini Pak, Ya. di sini paling. Ya. Terus ada lari di sini Pak. Ya, Sini. bagus. Terus di sini ada paru-paru. Trachea. Oh ya, trachea dulu. Terus di udah trachea ada paru-paru. Terus ada kanan dan kiri. Di sana itu ada tabung bronkial, ada bronkiolus, ada alveolus, dan yang terakhir diafragma Bapak. Tepuk tangan buat Pipit. Terima kasih ya. Nah, betul sekali anak-anak. Dalam pernapasan manusia, organ itu yang pertama ada hidung. Coba tunjuk hidungnya mana? Bagus. Yang kedua itu ada paring. Ada? Nah, paring itu saluran dari hidung ke laring. Kalau yang ketiga itu ada laring. Nah, lalu setelah laring ada apa? Trachea. Setelah trachea ada apa? Bagus. Terus ada? Dan diafragma. Untuk di semester sekarang kita belajarnya itu hanya mengenal dulu macam-macam dari sistem pernapasan. Nah, lalu di sini ada mekanisme pernapasan. Nah, pernapasan itu adalah menghirup. Menghirup apa? Oksigen. Pintar sekali. Kalau yang dikeluarkan itu apa? Oh, CO2 itu apa? Coba. Mantap, anak-anak Bapak pintar semuanya. Nah, Bapak pengen tanya, jika tidak ada udara atau tidak ada oksigen di dunia ini, maka manusia atau makhluk hidup akan apa? Mati. Nah, jadi udara itu sangat penting. Nah, di sini Bapak punya video, kita saksikan dulu ya.
Nah, kita nyanyi bersama-sama ya sambil lihat video ini. Sambil nyanyi bersama-sama. Tepuk tangan. Tadi setelah melihat video ini, apa pembelajaran yang kalian dapatkan? Menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Kalau menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida itu apa Bu Wiwin namanya? Bernapas. Good job Bu Wiwin, tepuk tangan. Selain tadi pertukaran oksigen dan CO2 atau karbon dioksida, kita akan melihat dalam video tadi bagaimana proses pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Siapa yang sudah bisa? Tadi dalam lagu tadi coba Bu Cynthia tadi apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa oksigen itu masuk melalui hidung, lalu melewati lalu ke terus bagus bertukar menjadi CO2 dan dikeluarkan kembali. Nah, pintar ya anak-anak Bapak. Nanti kalau ada yang tanya, baik itu dari puskesmas ataupun dari masyarakat, nah kalau ada kelas 5, bagaimana kalau cara pernapasan harus bisa ya? Siap untuk menjelaskan? Iya. Oke. Nah, lalu di sini ada fungsi utama dalam pernapasan. Nah, bagaimana sih untuk apa kita itu bernapas? Nah, untuk apa bernapas itu? Untuk hidup, betul. Lalu untuk apa lagi? Bagus, mencium harum bunga itu berarti indera penciuman di hidung ya. Yang pertama itu mengambil oksigen untuk mendukung fungsi tubuh. Nah, kita rasakan di kelas ini tidak ada ventilasi udara, orangnya banyak, ngap, betul. Kita akan merasa ngap. Karena apa kita merasakan ngap itu? Karena tidak adanya udara oksigen. Bapak mau tanya kepada kalian siapa yang bisa. Apa perbedaan ketika bernapas di malam hari dan di siang hari? Di siang hari segar.
Gimana? Coba angkat tangannya. Yang mau menjawab boleh. Aku Pak. Oh, mantap. Pipin, lanjut. Kalau menurut saya kalau malam hari itu pernapasan jauh lebih tenang Pak, lebih enak, lebih banyak apa sih sirkulasi. Ya, betul. Kalau siang itu apa sih namanya? Banyaknya udara, polusi udara, jadi pernapasan itu kotor. Apalagi kalau misalkan tidak ada pohon-pohon yang hijau. Oke, tepuk tangan buat Bu Pipin. Nah, lalu yang kedua juga itu bernapas itu mengeluarkan karbon dioksida atau hasil dari limbah metabolisme, menjaga dan kelembaban udara dan suhu tubuh. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya dalam buku. Nah, sekarang kalian pernah mendengar nggak penyakit-penyakit yang ada di sini? Nah, ada asma, TBC, flu atau kanker. Di sini ada yang sedang flu tidak? Tidak. Baik, berarti anak bapak itu sehat semua karena kita sudah makan makanan yang bergizi. Nanti siang juga kan di sini ada MBG. Nah, ini dalam sistem pernapasan di sini ada berbagai macam penyakit. Ada asma, TBC, flu dan kanker. Masuknya ke asma itu teh kalau mengi itu bahasa itu bahasa dari kitanya ya, dari bahasa kampungnya. Kalau nah, di sini Bapak punya LKPD. Nah, dibagikan ya satu-satu untuk diisi. Nah, tugas kalian itu ada di LKPD menyebutkan tadi apa saja yang terjadi dalam proses pernapasan. Dapat dipahami? Bapak kasih waktu 5 menit bisa? Bisa. Bentar ya. Ada kan contohnya? Nah, untuk perwakilan dari siapa yang mau ke depan membacakan LKPD-nya? Anu jawaban yang baca.
Ya, Bu Vivian ke depan. Adik-adik. So, silakan Bu Vivian. Ya, betul, bentar ya. Ada apa saja dalam sistem pernapasan? Yang pertama itu masuk lewat hidung. Ya. Kemudian ke paring. Terus ke laring. Setelah laring itu trakea. Kemudian bronkus. Setelah bronkus itu bronchiolus. Kemudian yang terakhir itu alveolus. Kemudian diafragma. Oke, tepuk tangan buat Bu Wiwin. Good job, Bu Wiwin. Nah, anak-anakku, selain dari sistem pernapasan itu, kita juga wajib menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama itu hindari merokok. Nah, anak laki-laki itu nanti kalau udah besar jangan merokok ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Rajin berolahraga, hindari polusi udara dan konsumsi makanan sehat. Nah, lalu apa beri kesempatan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait sistem pernapasan? Silakan Bu Haji. Kita bernapasnya menghirup oksigen. Ya, betul. Ya. Itu tempat pertukarannya di mana? Nah, tadi itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu siapa? Coba yang bisa menjawab. Oh, oke. Alveolus, Pak. Ya, Alveolus. Bisa mengerti Bu Haji? Ya, oke, beri tepuk tangan buat Pak Guru. Betul. Nah, jadi hari ini kita mau belajar apa saja anak-anak? Pernapasan itu ada apa saja? Kalau anggap dari bagian-bagian sistem pernapasan ada apa saja? Ada hidung, ya pinter. Untuk kedepannya kita akan belajar dari macam-macam sistem organ tubuh dalam pencernaan. Dipelajari di rumah bisa? Bisa. Sebelum nanti kita ketemu lagi minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita bersama-sama tepuk kuncup untuk kita semua. Oke? Tepuk kuncup dulu ya. 1, 2, 3. Anak-anak Bapak kelas 5 semuanya good job. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita pelajaran kali ini ditutup dengan doa. Bapak ingin doa ini dipimpin oleh Bu Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Sebelum pulang berdoa dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 4 ya. Kelompok 2 ada untuk menanggapi pengamanan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi tadi tampil penampilan dari PKJP dari kelompok 2 ya kelompok 4 penampilannya sudah sangat baik ya, karena terlihat dari awal pembelajaran hingga akhir penutupan itu penampilannya sudah baik sesuai dengan RPM-nya. Selanjutnya tadi juga terlihat ya muridnya sangat terlihat aktif ya, sangat antusias, karena hal itu Pak Dede bisa membangun semangat mereka. Selanjutnya di bagian
digunakan berupa video, gambar, dan juga ketika poin mengaplikasikan juga sudah diberikan dengan baik dengan adanya LKPD. Lalu di poin merefleksikan juga tadi di akhir KDB mengajak teman-teman anak-anak untuk menghidupkan hasil pembelajaran dan saling tanya jawab di akhir itu. Sehingga di akhir itu murid merasa senang ya, dan kegiatannya lumayan bervariasi. Nah, mungkin hal yang perlu diperbaiki yaitu yang menjadi catatan kita yaitu terkait dengan waktu ya, karena memang waktunya terbatas ya. Jadi mungkin lebih disatset lagi gitu. Selanjutnya sebaiknya juga ada alat peraga siswa ya. Tidak ada ya, karena kan kayak gini ya. Jadi mungkin nanti ke depannya untuk semuanya ketika pelajaran kelas sebaiknya ada alat peraga supaya anak-anak bisa langsung meraga gitu apa yang dipelajarinya gitu ya. Jadi kita punya video atau gambar. Ya, mungkin cukup sekian ya dari kelompok 2, mungkin dari kelompok lain. Enggak, barangkali dari kelompok yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya. Kita ya pelajaran mungkin dulu ya. Ya, seperti itu kan. Ya, ya. Terus selanjutnya untuk kelompok 1 hanya yang peserta kelompok 4 ya. Wow. Lima ya, anak-anak sebagai kelas 5 ya. Boleh